Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surat Al-A'raf yang lalu sampai pada ayat 148. Sekarang kita melanjutkan mulai dari 149. Kita bacakan ayatnya, nanti minta tolong ada yang membacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Walamma, dan ketika raja'a Musa ila qaumihi fawajadahum ala hadhihi al-hal wa habarahum bidalalihim nadimu wa suqita fi aydihim ay minal ham wan nadam ala fi'lihim. Dan diterjemahkan tadi, dan tatkala mereka menyesali perbuatan mereka. Diterjemahkan demikian, kapan mereka menyesali perbuatan mereka? Perbuatan yang berupa menjadikan sapi, patung sapi dari emas kemudian disembah, kemudian mereka menyesali perbuatannya. Kapan mereka menyesali? Menyesalinya adalah ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya. Selama 40 malam Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk suatu panggilan dari Allah. Selesai 40 malam, Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Dan ketika kembali kepada kaumnya, Nabi Musa menjumpai mereka di dalam kondisi yang demikian, menyembah patung sapi dari emas. Maka Nabi Musa pun menjelaskan tentang kesesatan mereka. Tatkala dijelaskan tentang kesesatannya, nadimu, mereka menyesal. Maka diterjemahkan tadi, menyesali atas perbuatan mereka.
Ini menunjukkan mengingatkan itu bermanfaat. Mengingatkan itu bermanfaat. Mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang luar biasa, diingatkan dan bisa sadar, sehingga mereka menyesali perbuatannya. Maka ini poin dari ayat yang kita baca ini, ada poin pentingnya mengingatkan. Nabi Musa pulang melihat kondisi demikian, maka Nabi Musa menjelaskan ini suatu kesesatan, ini suatu keburukan yang besar, itu kesyirikan, dan mereka kemudian paham, menyesali. Dan konsep di dalam Islam adalah saling mengingatkan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw, wazannya tafa'ala yatafa'alu, tawasa yatawasa. Artinya dalam bahasa kita saling itu ada dua pihak, pihak yang memberitahu dan pihak yang diberitahu, pihak yang mengingatkan dan pihak yang diingatkan. Yang tahu memberitahu, yang tidak tahu senang diberitahu. Yang menjumpai kemungkaran mengingatkan, yang diingatkan harus senang diingatkan, karena ada dua pihak. Kalau ada orang mengetahui tidak memberitahu, dia telah melakukan pelanggaran syariat. Atau orang yang dikasih tahu marah, juga melakukan pelanggaran. Orang yang menjumpai kemungkaran tidak mengingatkan, dia salah. Atau orang yang diingatkan tidak terima, salah. Karena konsepnya adalah saling. Konsepnya adalah saling. Ini suka-suka terjadi pada kita, siapnya mengingatkan saja, tapi tidak siap diingatkan. Siapnya menegur saja, tapi tidak siap ditegur. Kadang-kadang terjadi seperti itu, maka perlu kita sadari dalam hal ini konsepnya adalah saling, watawasaw. Mengingatkan itu bermanfaat. Makanya Allah berfirman, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Dan di sini Nabi Musa mengingatkannya tidak sekali, mengingatkan berkali-kali. Diingatkan, sadar, kemudian tergelincir lagi. Diingatkan lagi, sadar, tergelincir lagi. Diingatkan lagi, sadar, tergelincir lagi, sebagaimana rentetan ayat-ayat yang sebelum sudah kita bacakan. Nabi Musa tidak kurang-kurangnya mengingatkan. Ini menunjukkan apa? Di dalam kita mengingatkan, nggak ada istilah capek, ngingetin terus, enggak. Nggak ada istilah capek sudah ngingetin terus, nggak boleh, nggak boleh. Harus sabar, dan yang namanya sabar nggak ada batasnya. Makanya di dalam wal asri setelah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, nggak ada istilah capek udah ngingetin terus, nggak boleh. Makanya pahala sabar itu kan tanpa batas. Soalnya nggak ada istilah sabar, saya sabar tapi ada batasnya, salah. Sabar nggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar diberi pahala tanpa batas. Kenapa nggak ada batasan pahala? Misalnya sekian kali lipat, nggak ada. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisinya, bahwasanya sabar itu tanpa ada batasnya. Apa yang terjadi setelah Nabi Musa mengingatkan, mereka paham, kemudian menyesali, wara'ahu annahum qad dallu, mereka benar-benar melihat diri mereka di dalam kesesatan. Fatansalu ilallahi wa tadarru'u, yang kemudian melakukan tadarru'. Diingatkan,
sadar, kemudian menyesali. Yang berikutnya tadarru', melakukan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan permintaan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka pun memanjatkan kepada Allah. Qalu la illam yarhamna rabbuna, mereka mengatakan seandainya Tuhan kami tidak menyayangi kami, fayadullana alaihi wa yurziqana ibadatahu wa yufiqana lisal a'mal wa yaghfir lana, dan tidak juga mengampuni kami dengan segera, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi dunia dan di akhirat. Jadi ini yang dipanjatkan oleh pengikutnya Nabi Musa ketika diingatkan kemudian sadar dan tadarru'. Seandainya Tuhan kami tidak merahmati kami, yang dimaksud merahmati kami, menunjuki kami dan memberi kami rizki untuk tetap beribadah kepadanya. Jadi rizkinya berupa bisa terus menghambakan diri. Dan yang dimaksud merahmati kami di sini juga adalah memberi kami taufik sehingga terus bisa berbuat amal saleh. Jadi Syekh As-Sadi mengatakan demikian. Seandainya Tuhan kami tidak merahmati kami, tidak menunjuki kami, tidak memberi rizki kami sehingga kami bisa beribadah, dan tidak memberi taufik kepada kami untuk terus berbuat amal soleh, kemudian tidak mengampuni kami dengan segera, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah menyadari suatu kekeliruannya, langsung tadarru' dan panjatkan suatu kalimat penyesalan, kalimat ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Jadi ini secara ucapan. Misalnya suatu ketika tergelincir benteng kita bisa dijebol oleh setan, kita bisa dikalahkan oleh hawa nafsu, kemudian sadar astagfirullah, menunjuk, kemudian bersikap tadarru kepada Allah, astagfirullah, 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Segera tadarru' dan panjatkan kalimat yang menunjukkan permohonan rahmat, permohonan taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun Allah adalah Ghafur dan Halim. Dari namanya Ghafur dan Halim, maka Allah pasti akan mengampuni meskipun dia tadarru'nya tertunda. Meskipun tadarru'nya tertunda. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat, dan Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertaubat. Artinya ini kan tadarru' yang tertunda. Wong dosanya di malam hari kok, kemudian tadarru'nya di siang hari, taubatnya di siang hari. Berbuat maksiatnya di siang hari kok, kemudian tadarru'nya, bertaubatnya di malam hari. Tapi kata Nabi, Allah terus membentangkan tangannya. Padahal seorang hamba melakukan tadarru'nya, taubatnya secara tertunda. Nah, maka kita katakan meskipun Allah Ghafur dan meskipun Allah Halim, tapi lakukanlah yang utama, segera. Sebagaimana di dalam ayat ini, segera.
Umatnya Nabi Musa diingatkan, sadar, menyesali, dan tadarru segera. Langsung mengatakan, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di sini bukan rugi dunia saja, tapi rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Rugi dunianya apa? Rugi kalau di akhiratnya gak usah dibahas ya, karena akhirat itu tempatnya pembalasan, jadi gak usah dibahas. Kalau rugi di dunia, nah itu yang kita tidak tahu. Bentuk balasan dari Allah berupa apa sehingga kita dikatakan rugi. Soalnya bukan negeri balasan, dunia bukan negeri balasan. Negeri balasan adalah akhirat. Maka ketika rugi, ya jelas finalnya masuk neraka. Seandainya tidak final atau tidak bicara final, maka prosesnya proses yang berat di mahsyar, itu jelas di akhirat. Tapi di dunia Allah menyatakan rugi. Lanakunanna minal khasirin. Rugi apa? Allahu a'lam. Bisa saja dikasih hal-hal yang akhirnya tidak pernah nyaman, dicabut keberkahannya. Kemudian misalnya susah mengejar keutamaan-keutamaan, itu bentuk-bentuk kerugian. Itu bentuk-bentuk kerugian. Semestinya kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga berkemudahan mengejar keutamaan-keutamaan biar masuk firdaus. Tapi susah mengejar keutamaan-keutamaan berat, rugi. Padahal ketika mati sudah selesai, nggak ada kesempatan lagi, rugi. Dan yang jelas bentuknya apa? Allahu a'lam. Bentuknya apa? Allahu a'lam. Rugi, yang jelas rugi. Makanya segera tadarru. Khawatirnya kalau segera tadarru, mati di saat belum tadarru, belum merendahkan, belum menundukkan diri kepada Allah, belum taubat. Jadi matinya ketika itu, mau apa? Sementara kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Maka segera tadarru, meskipun Allah Ghafur, meskipun Allah Halim. Sekarang kita melihat ayat yang berikutnya, 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah, sengaja saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Nabi Musa datang di tengah-tengah kaumnya, keadaannya bagaimana? Ghadbana asifa, mumtalian ghadban wa ghaidhan alaihim.
Jadi Nabi Musa datang dengan jiwa yang dipenuhi kemarahan yang hebat sekali. Dan yang demikian, kemarahan yang hebat itu litamami ghairati alaihi salatu wassalam, karena sempurnanya cemburu beliau terhadap agama, wa kamali nushihi, dan sempurnanya nasihat beliau untuk kaumnya, wa syafaqatihi, dan karena sayangnya beliau untuk kaumnya. Jadi Nabi Musa datang di tengah-tengah mereka dalam keadaan sangat marah luar biasa. Nah, di sini Syekh Sa'di melihat sisi marah. Tidak semua marah itu buruk, negatif, tapi ada marah yang positif. Contohnya di dalam ayat ini adalah marah yang positif, yaitu marah yang muncul karena cemburu kepada agama. Allah semestinya ditauhidkan, kau disikapi dengan kesyirikan, ditandingi dengan patung sapi dari emas. Maka cemburu kepada agama di mana tauhid dilecehkan, marah. Itu namanya marah positif karena cemburu. Suami yang tidak cemburu adalah suami yang tidak akan mencium bau surga. Namanya apa? Suami yang tidak cemburu? Dayus. Suami yang tidak cemburu tidak akan mencium bau surga. Bersyukurlah bapak-bapak di sini atau calon-calon bapak yang paham tentang dayus sehingga senantiasa cemburu ketika istrinya berhias, orang-orang pada ngelihatin dia tenang saja, maka namanya suami yang dayus, tidak punya rasa cemburu. Istrinya diajak salaman oleh orang yang bukan mahramnya, gak ada rasa marah, biasa aja, dayus. Istrinya di rumah sendirian, ada tamu laki-laki dipersilakan masuk, berdua di ruang tamu, dan suaminya tahu hal itu, gak ada rasa marah, dayus. Kira-kira gimana? Istrinya mau pulang tapi nggak ada kendaraan, boleh nggak naik Gojek? Boleh nggak? Gojek itu yang terakhir, karena kalau tidak naik Gojek nggak bisa pulang. Yang terakhir itu. Cemburunya seorang suami agar jangan sampai bersinggungan dengan orang yang bukan mahramnya, diatur sedemikian rupa biar langsung jemput. Tapi yang terjadi kadang-kadang suaminya menjadikan Gojek bukan yang terakhir. Alah, gampang, banyak Gojek, ambil aja Gojek. Papa capek di rumah, suruh Gojek. Ya kalau Gojeknya sama-sama wanita, gak ada masalah. Ini bukan berarti Gojek tidak boleh, karena yang mana profesi Gojek membawa siapapun. Tetapi di sini adalah masalahnya kita sebagai suami bermudah-mudahan apa tidak. Bermudah-mudahan apa tidak. Yang lebih dari itu ketika Gojeknya berupa mobil kaki 4, roda 4, sendirian, supir sendirian. Nah, itu sudah ada pelanggaran kholwat tambahan karena tertutup. Kalau kendaraan roda 2 tidak terlihat oleh siapapun yang ada yang melewati. Tapi ketika tertutup, ya kesalahannya lebih lagi.
Nah, Nabi Musa alaihissalam di sini marah. Yang pertama karena cemburu. Nabi SAW dilecehkan dengan dibikinan karikatur dan semacamnya, maka kaum muslimin marah. Itu marah namanya cemburu kepada agama, itu marah yang positif, yang berpahala. Kembali tentang masalah wanita tadi, dari sini kita mengetahui boleh enggak pengantin dipajang, pengantin wanitanya dirias sehingga menjadi cantik sedemikian rupa, dipajang, dilihat oleh siapapun yang melihat, dan pengantin laki-lakinya tenang-tenang saja, istrinya dilihat oleh siapapun yang melihat, dia tenang-tenang saja. Maka ini suami yang dayus. Biar tidak terjadi seperti itu, maka acara resepsi pengantin hendaknya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Urusan pengantinnya mau dirias secantik mungkin, bahkan tidak memakai jilbab, ya silakan saja, tetapi sesama wanita. Sama wanita. Nanti pengantin lakinya sama-sama laki-laki. Ini biar tidak terjadi dayus. Tetapi perkara ini harus terus dikuatkan syiarnya, karena sementara ini kaum muslimin merasa nggak nyaman. Waduh, resepsi kok seperti ini ya, kayak hambar. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri kok kayak hambar gitu ya. Makanya perlu dikuatkan dakwahnya. Gimana biar rame? Biar rame bikin acara. Yang laki-laki sesama laki-laki, yang wanita sama wanita, bikin acara biar rame. Kalau dirasa hambar, kalau misalnya di wanita, panggil anak-anak main rebana sehingga pengantin putrinya direbanain, biar rame katanya kan begitu. Silahkan, bebas, yang penting tidak terjadi percampur bauran ikhtilat, percampur bauran yang tidak ada batasan. Yang lelaki kira-kira main apa? Kira-kira main apa? Main pedang, pedang-pedangan, bukan ya latihan gulat apa biar rame kan begitu. Nah, jadi bukan dipajang sehingga siapapun yang hadir melihat. Kemudian marahnya Nabi Musa alaihissalam karena sempurnanya nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa saja. Nasihat untuk Allah. Artinya kita sesama kaum muslimin harus saling menasehati untuk mentauhidkan Allah. Nasihat untuk Rasul. Nasihat untuk kitab. Kita sama kaum muslimin harus saling menasehati tentang masalah Al-Quran. Nasihat untuk Rasul, kita sama kaum muslimin harus saling menasihati untuk sami'na wa ta'na. Nasihat untuk pemimpin dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Orang yang tinggi nasihatnya maka akan merasa tidak nyaman kalau yang ada di sekitarnya adalah kaum muslimin yang melanggar, merasa nggak nyaman sehingga hatinya marah. Maka marahnya marah karena nasihat. Orang nasihatnya semakin tinggi, rasa nasihatnya semakin tinggi, akan semakin berbuat. Tapi kalau nasihatnya tidak kuat, melihat kemungkaran di sampingnya dan nyata-nyata yang berbuat kemungkaran muslim, makan tangan kiri, ya sudah, tenang aja karena nasihatnya rendah. Tapi kalau nasihatnya tinggi, waduh, ini muslim, ini muslimah kok makan dengan tangan kiri, maka dia bisa ngomong, Mas, Mbak, ngapunten, makan tangan kanan. Ngomong, mesti akan ngomong. Nah sekarang kita berkaca, bercermin, kita ini nasihatnya rendah apa tinggi? Kita ini nasihatnya rendah apa tinggi? Seperti misalnya Pak Ketua Takmir misalnya kemarin kita bagi-bagi kalender. Gimana ini muslim kok gak hijriyah kalendernya? Ini nasihatnya tinggi. Muslim kok pakainya Masehi gitu, kan mestinya hijriyah. Maka kita yang terdakwa kan, yang mengeluarkan kalender. Ya ini repot ini, karena terkait dengan instansi yang lain kalendernya memakai yang nasional. Sama seperti kita pengen libur hari Jumat,
Tapi kalau kita liburnya Jumat repot, keterkaitan dengan instansi-instansi. Soalnya yang lainnya liburnya hari Ahad, akhirnya ngikut. Nah itu contoh bentuk nasihat. Ketika tinggi, nasihat tinggi, maka akan berbuat. Tapi kalau nasihatnya rendah, enggak risih. Apapun yang ada di sekitarnya enggak risih. Maka semoga nasihat kita adalah nasihat yang kita tingkatkan. Jadi Nabi Musa marah karena sempurnanya nasihat dan karena sempurnanya syafaqah, karena sempurnanya kasih sayang kepada umatnya, karena sempurnanya kasih sayang kepada umatnya. Kalau ada guru strength, ada dosen, kalau orang bilang dosen killer gitu ya, kalau ada dosen killer itu bagus, karena berarti sayang, nggak ngerjain tugas dihukum, terlambat ngumpulin tugas dihukum, bagus itu. Ketika dia berangkat dari sayang biar murid perhatian, biar mahasiswa perhatian. Nabi Musa marah karena syafaqah, karena sayangnya kepada mereka. Gimana kalau dibiarkan sehingga mati di atas kesyirikan? Maka Nabi Musa alaihissalam tidak rela dengan yang demikian, sayang kepada mereka, maka marah. Nah, sama orang tua kepada anak-anaknya, marah. Dulu waktu kita kecil ya, berbuat ini dimarahin, berbuat ini dimarahin, berbuat ini dimarahin. Kita taunya ngerundel saja. Tapi ketika kita sudah gede, apalagi sudah jadi ayah seperti ini, sudah jadi ibu, sadar, oh iya, orang tua marah itu karena sayang. Karena sayang. Jadi tidak dibiarkan, bahasa sononya tidak dijor kolor gitu ya. Nah, tidak dibiarkan, tetapi diatur-atur, begitu keliru marah. Nah, jadi marah yang positif. Tetapi pembahasan tentang marah, bagaimana orang tua tentang masalah marah kepada anak, ada pembahasannya. Tidak serta-merta dengan marah yang tanpa hitungan, tanpa ukuran, enggak. Ada pembahasannya di dalam parenting. Intinya yang kita pahami dari ayat ini adalah Nabi Musa di tengah-tengah mereka marah karena 3 hal. Dan marahnya adalah marah positif. Yang pertama karena cemburu kepada agama. Yang kedua karena nasihatnya yang tinggi. Yang ketiga karena kasih sayang. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Dengan marah yang luar biasa, Nabi Musa mengatakan, betapa jeleknya kalian ketika aku tinggalkan seperti ini. Aku tinggalkan 40 hari, kalian berubah seperti ini, berubah drastis. Dari tauhid turun drastis menjadi syirik. Bi'sal halah allati khalaftumuni biha min ba'di dhahabi ankum. Faidah halatun taqdi ilal halak al-abadi. Betapa buruknya keadaan kalian ini. Aku tinggalkan kalian berubah keadaannya seperti ini. Dan ini adalah keadaan yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan selama-lamanya. Karena syirik bisa menghantarkan kebinasaan selama-lamanya di neraka, menjadi orang-orang yang batal Islamnya. Maka marahnya marah positif. Tapi kenapa ya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berwasiatlah kepadaku, la taghdab, ausini la taghdab, ausini berwasiatlah kepadaku ya Rasulullah, la taghdab. Jadi orang ini minta berkali-kali, sekiranya Nabi berwasiat yang akan dia ingat-ingat, Nabi gak beralih dari satu nasihat, la taghdab, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah, gak beralih kepada yang lainnya. Itu aja Nabi ulang-ulangi, dia ngulangi lagi, itu yang Nabi sampaikan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti perkara marah adalah perkara yang jangan ada pada kaum muslimin, karena Nabi gak bergeser kepada yang lainnya. Tetapi marah apa yang Nabi maksudkan di sini?
bukan marah yang positif, bukan marah yang positif, marah yang sebaliknya. Dalam bahasa kita, orang yang temperamental. Maka sesuai dengan kondisi, ini penjelasannya ulama. Kenapa orang yang minta nasihat kepada Nabi, Nabi jawab dengan jawaban yang sama, tidak bergeser dari jawaban yang lain? Karena orang ini keadaannya adalah orang yang perlu diubah di dalam masalah manajemen emosinya, gak bagus, temperamental. Maka Nabi wasiati jangan marah, jangan marah, jangan marah. Orang pemarah kan dilarang oleh syariat. Ya. Memang marah boleh, marah sebagaimana dalam ayat ini. Tetapi kalau di luar pembahasan ayat ini, maka marah yang buruk, menjadikan orang lari, menjadikan orang takut, dikit-dikit marah, sehingga orang pada menghindar. Itu marah yang buruk. Itu marah yang buruk. Alhamdulillah kita di masjid ini tidak melihat jamaah yang marah-marah kepada anak-anak. Kita bersyukur sekali. Kita memperhatikan jamaah di sini, kalau ada anak-anak ribut atau rewel atau apa, sentuhannya halus, ya harus begitu. Ya harus begitu. Yang pertama, anak-anak ribut, ya kalau nggak ribut ya bukan anak-anak tuh, kaplak-kaplak. Yang anak ya ribut gitu. Kemudian lari-lari, ya namanya anak-anak ya lari-lari. Kalau bukan lari-lari ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak ibu lari-lari kan lucu gitu ya, ditonton malah. Ya anak-anak yang lari-lari tinggal diarahkan. Nah, pernah terjadi awal-awal kita di sini. Jadi jamaah itu ketika merasa terganggu dengan anak-anak, kemudian teriak-teriak, pulang kamu, pulang, gak usah ke masjid, pulang. Saya deketin, nggak boleh begitu sama anak-anak, nggak boleh. Ya. Coba kita lihat marahnya Nabi. Masya Allah, Nabi pernah marah luar biasa sesuai dengan kondisinya. Dan marahnya Nabi ini marah sesuai dengan pembahasan ayat ini, Musa dengan kaumnya. Waktu itu padahal kaum muslimin lagi suasananya happy kelas tinggi, beriang gembira, sukacita. Kenapa? Karena bisa menaklukkan kota Mekah. Awalnya mereka diusir dari Mekah, kini Fatu Mekah, maka ditaklukkan kembali. Nah, jadi kondisinya lagi sukacita. Terjadi pencurian oleh wanita Mahzumiyah. Kemudian cucu angkatnya Nabi. Siapa cucu angkatnya Nabi? Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Zaid punya anak namanya Usama. Cucu angkatnya Nabi, dia didekati oleh kaum Mahzumiyah. Ente kan dekat kepada Nabi, ente cucu angkat kesayangannya Nabi, minta sekiranya dikasih kompensasi, jangan sampai dipotong. Usama nurut menemui Nabi agar wanita Mahzumiyah yang mencuri itu jangan dipotong tangannya. Maka Nabi marah luar biasa. Apakah di dalam masalah hududullah kamu menawar-nawar? Apakah dalam masalah hukum Allah kamu menawar-nawar? Sampai wajahnya berubah warna. Usama ketakutan, ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku ya Rasulullah, mohon ampun untukku ya Rasulullah. Takut sekali Usama. Tidak berhenti di situ, Nabi kumpulkan para sahabat, kumpul para sahabat. Namanya khutbah aridah. Jadi khutbah karena suatu urusan, khutbah insidentil. Kalau khutbah lazimah kan khutbah Jumat, khutbah lazimah, khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu khutbah lazimah. Ini khutbah aridah, khutbah insidentil karena suatu hal Nabi penting menyampaikan. Para sahabat dikumpulkan. Sesungguhnya yang menjadikan orang-orang sebelum kalian binasa adalah karena kalau ada para pembesar mencuri, dibiarkan saja.
Tapi kalau ada rakyat mencuri, ditegakkan hukuman, ditegakkan had. Ini yang menjadikan orang-orang sebelum kalian binasa. Wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi Nabi marahnya luar biasa, bukan sekedar di hadapan Usamah yang Usamah sendiri ketakutan, tapi diluaskan sampai kepada para sahabat, dikumpulkan. Ini marah sebagaimana Nabi Musa di sini, cemburu kepada agama, kemudian sayang kepada mereka, dan nasihat yang sangat tinggi. Nah, pernah Nabi melihat kemungkaran dan marahnya tidak demikian. Gimana marahnya? Hanya sebatas menegur kesalahannya terus selesai. Nabi melakukannya kepada siapa? Nabi melakukannya kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu kan sekitar 15 tahun sudah jadi pimpinan kaum. Sudah menjadi pimpinan kaum, imam sholatnya kaum. Sholat Isya bacanya surat Al-Baqarah. Berapa juz surat Al-Baqarah? Berapa halaman? Panjang. Kemudian sampai ada satu jamaah yang mufaraqah, memisahkan diri, meninggalkan jamaah sholat. Akhirnya hal ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta, apakah kamu mau menjadi orang yang menfitnah, membuat kerusakan? Apakah kamu akan menjadi orang yang menfitnah, bikin kerusakan? Bacalah surat ini dan ini sudah cukup. Karena di belakang kalian ada orang yang tua-tua, ada orang yang sakit, ada orang yang butuh segera istirahat karena dia pekerja keras. Sudah selesai, tidak dilebarkan kemana-mana sebagaimana yang pertama dilebarkan sampai kepada kaum dikumpulkan. Enggak, karena ini kesalahannya sesungguhnya bukan kesalahan menyelisih syariat, bukan, tetapi kesalahannya sebagai imam atau pimpinan kaum tidak memperhatikan keadaan kaum. Dalam masalah sholat dia sebagai imam tidak mura'atul makmumin, tidak memperhatikan kondisi makmum, maka marahnya di situ saja, nggak dilebarkan. Kalau di Masjid Thaibah, karena subuh sudah dikenal agak panjang, bukan panjang, subuh sudah dikenal agak panjang, ya kita panjangkan. Pernah ada yang lalu jamaah baru sekali hadir, kalau salah sama Pak Warsino kalau nggak salah waktu itu. Gimana, saya mau subuh di sini tapi kok panjang ya? Iya Pak, jangan di sini Pak. Salah di sini agak panjang gitu. Karena di sini masjid pesantren, jadi kan maklum kalau panjang. Kalau masih di pinggir jalan raya nggak boleh. Karena siapapun musafir bisa lalu lalang mampir, maka nggak boleh panjang. Kalau di pinggir jalan raya, kalau pinggir jalan raya sholatnya dipanjangkan, berarti itu imam yang tidak memperhatikan kondisi jamaah, itu kesalahan. Tapi kalau masjid yang di pesantren yang maklum sholatnya panjang, sudah dimaklumi, maka nggak mengapa. Nah, pernah terjadi sedikit cerita. Padahal saya bacanya nggak terlalu panjang, tapi dirasanya panjang gitu. Jadi musolanya di atas pakai kan panggung, musolanya pakai kayu-kayu. Sholatnya maghrib. Saya lupa baca surat apa. Terdengar suara tepuk, kan kayu keras sekali. Wah, ini ada yang jatuh ini. Setelah selesai sholat, dipanggil Pak Kiai saya, Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Pakainya lembut sekali. Iya peta, mohon maaf. Nah, jadi itu diingat-ingat terus. Pernah juga di Jakarta. Di Jakarta itu masjidnya di Lenteng Agung, di pinggir jalan raya penghubung Depok Jakarta. Depok Pasar Minggu, satu-satunya jalan itu. Gunadarma, UI, Pancasila,
dan seterusnya sampai Pasar Minggu. Itu satu-satunya jalan penghubung Jakarta Depok. Kita ngimami di masjid situ. Sholat subuh waktu itu saya baca surat Maryam, gitu ya. Padahal belum menikah dengan Maryam, belum. Saya bacanya surat Maryam. Setelah selesai kita zikir, membalikan badan ke jamaah, ada orang langsung berdiri dan mandengin saya, melotot, saya nggak terima, sambil pergi bergegas menunjukkan marah. Masya Allah, saya salah, ini pinggir jalan raya. Kemudian saya mencari tahu siapa bapak tadi ya yang kelihatannya marah-marah. Iya, dia karyawan bandara, butuh buru-buru. Itu kita taubati lah, tidak panjang-panjang lagi kalau di pinggir jalan raya. Nah, kemudian ada marah lagi. Nabi marah nggak kayak pertama kepada Usamah bin Zaid, nggak kayak kedua kepada Mu'adz bin Jabal, tapi Nabi diem tok. Nabi diem tok. Karena kesalahannya ringan. Tapi yang berbuat salah sudah merasa bahwa saya Nabi marah, cuma nggak ngomong, diam. Ketika Nabi masuk rumah, Aisyah radhiyallahu anha menjadikan bantal gambarnya makhluk bernyawa. Nabi gak jadi masuk. Nabi gak jadi masuk. Oh, bukan bantal, korden. Nabi Aisyah menjadikan korden dari makhluk bernyawa. Nabi gak jadi masuk. Nabi diem. Aisyah paham Nabi marah ini. Plus Nabi gak ngomong, Nabi marah ini. Tetapi biar Aisyah tidak bertanya-tanya, Nabi menjelaskan bahwasanya rumah yang ada gambar makhluk bernyawa tidak akan dimasuki oleh malaikat. Akhirnya diturunkan itu korden. Tidak marah, tidak pakai omongan, sesuai dengan kesalahannya. Makanya tadi kita katakan marah untuk yang positif itu bagus, tetapi kaitannya dengan pendidikan anak ada tahapannya atau ada pembahasannya di bab parenting. Kita lanjutkan. A'jiltum amra rabbikum, apakah kalian meminta disegerakan urusan Tuhan kalian? Haitsu wa'adakum bin sahril kitab, apa kalian mau Allah segerakan timpakan azab kepada kalian? Kok begini keadaannya? Saya tinggal 40 hari berubah menjadi syirik kayak gini. Mau kalian Allah timpakan azab? Terlebih, ini kan parahnya kaumnya Nabi Musa. Terlebih Allah telah menjanjikan untuk kalian bahwasanya Allah akan menurunkan kitab. Karena Nabi Musa dipanggil untuk apa? Mendapatkan kitab. Nabi Musa dipanggil untuk mendapatkan kitab yang merupakan pedoman bagi manusia. Tapi yang terjadi, mereka berbuat demikian. Maka Nabi Musa marahnya dengan mengatakan, apakah kalian meminta agar adab Allah disegerakan? Terlebih apa tadi? Terlebih Allah telah menjanjikan untuk kalian untuk diturunkan kitab. Kok kalian malah seperti ini? Dan wa alqa al-alwah ay ramaha minal ghadab. Saking marahnya ya, tulisan-tulisan yang ada di alwah itu ya lembaran-lembaran bahasa kita gitu ya. Alwah Nabi Musa lempar. Wa akhadha bi ra'si akhi, kemudian narik jenggotnya Nabi Harun. Karena ketika Nabi Musa mau pergi, Nabi Musa menitipkan urusan kaumnya kepada Harun. Kok berubah seperti ini? Maka Nabi Musa marah sekali kepada Nabi Harun. Dipegang jenggotnya, ditarik, ya jurhu ilai, dipegang jenggotnya, ditarik. Kemudian Nabi Musa mengatakan, apa yang menghalangi kamu untuk meluruskan mereka ketika sesat seperti ini? Maka di sini di dalam ayat yang kita baca, Nabi Harun mengatakan, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati. Yang dalam ayat ini 190, qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai anak ibuku,
wahai anak ibuku. Berarti Nabi Musa dan Nabi Harun saudara apa? Saudara kandung apa bukan? Wahai anak ibuku, ya, saudara seibu. Sesungguhnya kaum ini, ya, istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Mereka memandang aku rendah, lemah, aku tidak mampu, dan bahkan mereka akan membunuh aku. Fala tusmit biyal a'da'a wa la taj'ali mal qaumidz zalimin. Insyaallah kita bahas yang akan datang insyaallah, karena waktunya sudah isya dari tadi, tentang ucapannya Nabi Musa kepada Nabi Harun. Tapi yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, kenapa Nabi Musa titipkan? Karena nggak boleh ada suatu kaum dibiarkan tanpa pemimpin, itu nggak boleh. Dalam Islam suatu kaum harus ada pemimpinnya. Makanya Nabi ketika wafat, para sahabat sibuk siapa pengganti atau siapa khalifahnya. Nah, tapi yang terjadi ketika Nabi Harun dititipin, kaumnya seperti itu sampai Nabi Musa marah. Dan berikutnya insyaallah akan datang kita bahas insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.